I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Islamiyah dengan NIM 22040750101016 dari kelas M222. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas kajian bahasa Indonesia pertemuan 7 yang diampu oleh Ibu Haja Dr. Randas Rosdia Salam, yaitu tentang morfem. Jadi saya akan menyimpulkan materi tentang morfem. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu morfem. Jadi, morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan bentuk jamak atau plural, mengatakan masa lalu atau past tense, dan sebagainya. Nah, untuk penulisan morfem ini dilambangkan dengan mengapitnya di antara dua kurung kurawal. Morfem juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama morf, artinya bentuk terkecil dari status tidak diketahui dalam kaitannya dengan morfem keanggotaan. Yang kedua adalah alomorf. Nah, alomorf dikenal untuk membentuk status morfem. Adapun klasifikasi morfem yang pertama yaitu berdasarkan kebebasannya. Nah, morfem ini berdasarkan kebebasannya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada morfem bebas yang berarti bahwa tanpa keterkaitan dengan morfem lain dan dapat langsung digunakan dalam peraturan. Yang kedua, morfem terkait adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam peraturan. Yang kedua yaitu morfem keutuhan bentuk. Ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu morfem utuh, adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambungan. Yang kedua, morfem terbagi, adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambungan. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Nah, morfem ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama morfem dasar, yaitu morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Yang kedua morfem afiks, adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Nah, morfem afiks ini dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu prefiks, yaitu afiks yang dibutuhkan di kiri bentuk dasar ya. Yang kedua infiks, yaitu afiks yang dibutuhkan di tengah kata. Dan yang ketiga sufiks, yaitu afiks yang dibutuhkan di kanan bentuk dasar. Yang keempat konfiks, yaitu afiks yang dibutuhkan di kiri dan kanan bentuk dasar secara bersamaan, karena konfiks ini merupakan satu kesatuan afiks. Yang terakhir, yang kelima, yaitu bentuk kata yang berkonfiks, yaitu kata yang dibubuhi afiks pada kiri dan kanannya, tapi pembubuhannya tidak sekaligus. Klasifikasi yang keempat berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Dan jenis fonem ini lagi dibedakan menjadi dua. Yang pertama morfem segmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Dan yang kedua morfem suprasegmental, yaitu morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem ini, tetapi hanya ditemukan dalam bahasa Cina. Klasifikasi yang kelima yaitu berdasarkan kehadirannya secara konkret. Morfem ini dibedakan menjadi morfem wujud, yaitu morfem yang secara nyata atau ada, dan morfem tak wujud, kehadirannya itu tidak nyata. Klasifikasi yang keenam berdasarkan ciri semantik. Selanjutnya, identifikasi morfem. Yang pertama, dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama, itu termasuk morfem. Yang kedua, dua bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda, itu juga merupakan dua morfem yang berbeda. Yang ketiga, dua buah bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama juga termasuk dua morfem yang berbeda. Yang keempat,
Bentuk-bentuk yang mirip atau berbeda sedikit tetapi maknanya sama adalah sebuah morfem yang sama, asal perbedaan bentuk itu dapat dijelaskan secara fenologis. Yang kelima, bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah juga termasuk morfem. Yang keenam, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama adalah juga merupakan morfem yang sama. Yang ketujuh, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar apabila maknanya berbeda secara polisemi juga merupakan morfem yang sama. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.